Oke, selamat pagi, siang, malam. Mungkin teman-teman yang saat ini sedang melihat video penjelasan dari materi push selling Reno 3. Oke, teman-teman, jadi yang teman-teman tahu ya, teman-teman promotor tahu bahwasannya saat ini kita sedang ada yang namanya program untuk push selling Reno 3. Ya, jadi saya buatkan materi di sini adalah untuk membantu teman-teman promotor menjelaskan atau melakukan penjualan Oppo Reno 3. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman semua untuk melakukan penjualan Oppo Reno 3. Oke, langsung aja ya, nggak lama-lama. Di sini teman-teman mungkin bisa lihat ada greeting ya, beli Reno 3 sekarang lebih untung 700.000, silahkan. Oke, untuk greeting ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lakukan greeting ini jika apabila di toko teman-teman ada stok Reno 3. Jika tidak ada stok Reno 3, ya ada baiknya teman-teman tidak perlu greeting ini gitu. Nanti pas user nanya nggak ada stoknya agak sulit juga ya kan, karena mau nggak mau teman-teman harus uh, pre-order lagi ya kan, order dulu gitu. Dan mungkin cukup waktu yang lama. Yang saya takutkan adalah nanti usernya pergi ke toko lain dan teman-teman akhirnya loss selling ya. Jadi saya sarankan greeting ini teman-teman lakukan jika memang di toko teman-teman ini ada yang namanya produk Reno 3. Tapi sebenarnya greeting ini kita tidak gunakan di bagian depan. Ya ini hanya sebagian umumnya aja ya, di awal aja gitu. Tapi kita nggak benar-benar lakukan greeting ini ya, karena di metode yang akan saya sampaikan ya, ini agak sedikit berbeda dengan metode penjualan pada umumnya. Ya mungkin yang teman-teman tahu metode penjualan itu ada FABE, FAB gitu kan, atau mungkin yang baru-baru ini ada ABK gitu kan, atau yang nantinya teman-teman TSPV akan trainingkan, itu salah satu selling skill juga gitu ya dari saya, itu spin gitu ya. Tapi untuk Reno 3 ini kita agak sedikit rubah ya, karena memang kita tahu Reno 3 ini produk yang cukup high end gitu ya, cukup high end, dan cara menjualnya pun juga memang harus ada sedikit perbedaan dengan handphone-handphone pada biasanya gitu ya kan, handphone-handphone di seri biasanya gitu ya. Seperti apa sih teknik menjual Reno 3 ya, saya langsung jelaskan aja di sini. Teman-teman mungkin bisa lihat cara menjual Reno 3. Di situ ada metode penjualannya seperti rumus ya, teman-teman semuanya. Di situ ada dalam kurung ketidakpuasan dikali visi ditambah langkah awal itu pasti lebih besar dari penolakan. Ya. Jadi ketika kita sebagai sales itu bisa menciptakan satu ketidakpuasan customer dikalikan dengan visi atau gambaran masa depannya customer gitu ya. Terus ditambah lagi dengan langkah awal atau tindakan yang kita lakukan di awal, itu akan lebih besar dari kemungkinan penolakan customer gitu. Ini saya akan contohkan aja, saya nggak akan contohin yang seperti apa, tapi saya akan jelaskan berdasarkan analoginya aja ya teman-teman. Contohnya misalnya kita bisa lihat ketika kita jalan-jalan di mall gitu ya, kita bisa lihat ada counter-counter donasi ya. Counter-counter donasi itu beragam gitu. Tapi kebanyakan yang saya lihat counter donasi itu adalah untuk anak-anak yang terlantar, anak-anak yang kurang mampu gitu, anak-anak yatim ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, ketika kita jalan-jalan di mall kan pasti ada counter seperti itu tuh kebanyakan saat ini gitu. Dan ada salesnya juga, ada sales donasinya juga gitu. Dan apa sih yang dirasakan ya, apa sih yang dirasakan ketika sales donasinya? Saya akan memberikan dua dua apa ya dua contoh ya, dan teman-teman bisa rasakan sales donasi yang pertama dan yang kedua gitu. Biasanya sales donasi yang pertama, biasanya ya pada biasanya sales donasi itu akan menghampiri gitu kan, menghampiri, silakan Bu mau berdonasi gitu ya, silakan Bu mau berdonasi gitu. Biasanya seperti itu gitu, sales donasi pada umumnya. Tapi kalau teman-teman bayangkan sales donasi yang kedua nih ya, ya sales donasi yang kedua, dia misalnya cara penjelasannya seperti ini ya, silakan Ibu, apakah Ibu mau mengurangi angka kejahatan di masa depan misalnya gitu, atau silakan Ibu, apakah Ibu mau mengurangi kejahatan untuk generasi anak-anak muda kita. Pasti kemungkinan ibunya akan tanya gitu, gimana caranya misalnya gitu. Nah,
Tapi sales donasi langsung menjelaskan lagi, ya, langsung menjelaskan lagi gitu. Ibu kebayang nggak anak-anak miskin nih yang nggak sekolah, yang saat ini terlantar. Kalau misalnya dibiarin nih Bu, nantinya mereka itu akan jadi penjahat, bisa jadi pencopet, bisa jadi preman. Dan impactnya ketika masa depan mereka menjadi orang jahat, itu pun juga bisa jadi kita menjadi korbannya, atau mungkin keluarga kita menjadi korbannya, karena angka kriminal pastinya akan naik jika anak-anak ini kita biarkan, ya, jika anak-anak ini kita biarkan terlantar, misalnya seperti itu. Nah, kemungkinan si ibu ini pasti akan jawab, terus apa yang kita lakukan gitu. Nah, barulah sales donasi ini menawarkan paket donasi gitu. Ya mungkin si ibunya akan mendonasi, ya kan, atau mungkin ibunya nggak mendonasi. Tapi perbedaan antara sales donasi yang pertama dan sales donasi yang kedua, sales donasi kedua ini akan lebih diingat dengan ibu tersebut gitu, atau akan lebih diingat dengan orang tersebut gitu, karena jelas sales donasi yang kedua ini dia memberikan rasa ketidakpuasan, ya, membangun rasa ketidakpuasan, yaitu dengan angka kejahatan yang meningkat, ya. Terus dia menjelaskan juga masa depan yang akan terjadi jika ini kita biarkan gitu, bisa jadi kita korbannya gitu. Terus dia menjelaskan langkah apa yang harus kita lakukan supaya ini tidak menjadi hal yang besar. Nah, dia menjelaskan lakukanlah donasi gitu. Kemungkinan penolakannya itu akan kecil gitu. Kalaupun terjadi penolakan, ini pasti akan diingat gitu. Orang yang mendapatkan informasi ini pasti dia akan cerita sama temannya gitu. Nah, inilah bedanya ketika seorang sales, ya, seorang sales yang menggunakan teknik ini sama yang tidak menggunakan teknik ini. Dan kebanyakan mungkin teman-teman promotor, ya gitu, atau kita kebanyakan sales kebanyakan itu pasti ketika menawarkan produk ya langsung gitu, silakan Oppo Reno 3-nya gitu kan, atau silakan cashback-nya. Nah, hal seperti ini yang kita mungkin agak sedikit rubah gitu. Atau silakan produk ininya, langsung menjelaskan FABI gitu, langsung menjelaskan ABK gitu. Padahal sebenarnya ABK itu bisa kita sampaikan di langkah awal, ya, step pertama setelah kita menjelaskan ketidakpuasan yang akan terjadi dan masa depan yang akan terjadi, baru kita jelaskan teknik FABE ini, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bawa nih ke dalam apa ya, handphone gitu ya, contohnya Oppo Reno 3 gitu, gimana sih metode ini kita bawa gitu, kita jalankan, ya. Contohnya teman-teman mungkin bisa lihat di sini, ya. Ketidakpuasan itu adalah teman-teman promotor di sini menyodorkan case, ya, case umum atas ketidakpuasan customer dalam penggunaan handphone. Jadi teman-teman promotor di sini harus bisa menyodorkan case umum, kira-kira ketidakpuasan apa yang akan customer rasakan ketika dalam penggunaan handphone. Contohnya di sini, ya, kalau tadi kan di case sales donasi itu dia bilang ibu mau mengurangi kejahatan nggak untuk generasi masa depan. Nah, di sini kita mungkin bisa bilang, siang bapak ibu gitu, bapak ibu pastinya tidak mau dong gonta-ganti handphone dalam jangka waktu yang sebentar. Nah, itu kita seperti mengangkat case rasa ketidakpuasan, karena ketika customer itu harus gonta-ganti handphone, pasti dia sudah merasa tidak puas dengan handphonenya ini, makanya dia ganti handphone kayak gitu. Nah, ini kita mengangkat rasa ketidakpuasan customer kita. Nah, terus selanjutnya kita menggambarkan visi gitu ya, visi atau masa depan yang akan customer rasakan. Kalau contoh di sales donasi tadi dia bilang, ya kan, anak-anak ini kalau misalnya dibiarkan itu kedepannya akan jadi penjahat, pencopet, preman, dan bisa jadi tingkat kriminal ini kita juga bisa jadi korbannya gitu kan, keluarga kita bisa jadi korbannya. Nah, sama gitu, visi di sini kita juga jelaskannya hal seperti itu bahwasannya dari ketidakpuasan di atas ini apa impactnya gitu buat kita gitu, apa impactnya buat customer. Makanya di sini kalau teman-teman lihat naskahnya, HP yang dijual saat ini rata-rata itu memiliki fitur dan spesifikasi yang hampir sama. Akibatnya setiap ada handphone baru dengan teknologi yang baru, itu harus mendorong kita beli handphone lagi gitu, supaya nggak ketinggalan teknologi. Pastinya bapak ibu nggak mau dong gunakan handphone dalam jangka waktu yang pendek, pasti pengennya yang lama agar satu nggak keluar budget lebih, atau nggak repot pindah data gitu. Bayangin teman-teman misalnya customer ini, teman-teman boleh tambahin lagi gitu ya, agak lebih peres lagi. Contohnya
Bayangin ibu dalam 2 tahun ganti handphone sampai 3 kali. Kali aja deh itu 4 juta, atau kali aja handphonenya 3 juta. Ya kan? 3 kali 3 juta udah 9 juta, atau 3 kali 4 juta udah 12 juta. Atau mungkin dalam 2 tahun ibu ganti 2 kali aja deh, harganya 4 juta udah 8 juta misalnya. Nah dengan ibu beli Reno nih, ya kan harganya 5 juta gitu. Tapi ibu sudah bisa penggunaan jangka waktu panjang. Kenapa? Nah baru masuk step berikutnya. Kenapa pakai Reno ini bisa penggunaan jangka waktunya panjang? Nah ini baru masuk ke langkah pertama. Kita mulai menjelaskan fitur produk kita dengan FABE, dengan ABK gitu. Ya, baru kita bisa jelaskan gitu. Contohnya di sini saya punya produk yaitu Reno 3. Pak, Ibu, gitu, memiliki fitur dan teknologi yang masih banyak belum dimiliki sama handphone biasanya di range harganya dia misalnya. Dengan Bapak Ibu menggunakan Reno 3, Bapak Ibu sudah menggunakan handphone ini dalam jangka waktu yang panjang, tidak akan ketinggalan teknologinya karena fitur-fiturnya sangat kreatif dan inovatif. Baru jelasin deh tuh kita fiturnya apa, ya kan, advantage-nya apa, kelebihannya apa, benefit-nya apa, terus evidence-nya kayak gitu. Karena kebanyakan sales-sales saat ini ya baik promotor ataupun sales apapun itu ketemu sama customer langsung nyebutin fitur gitu. Padahal sebenarnya belum tentu fitur itu juga apa ya, ketika kita melakukan hal seperti itu ya ke customer ya, ketemu customer langsung nyebutin fitur gitu, itu kurang memotivasi customer tuh buat membeli produk itu gitu. Tapi kalau misalnya kita gunakan cara ini, sekali lagi kan karena memang Reno 3 ini adalah produk yang high end ya, tentu treatmentnya berbeda gitu. Kita perlu memotivasi customer untuk bisa membeli produk ini gitu ya, dengan cara metode seperti ini gitu teman-teman ya. Nah kita masuk ke langkah 2 ya. Kalau tadi langkah penjualannya, tapi sekarang bagaimana cara menawarkan promosinya, karena memang saat ini Reno 3 ini banyak didukung dengan promosi-promosi ya teman-teman ya. Promosinya di sini kita agak sedikit rubah gitu kan. Cara menawarkan promosinya, beli Reno 3 sekarang lebih untung 700.000. Kenapa 700.000 ya gitu kan? Ya karena memang 700.000 ini maksudnya adalah voucher Indomart 200.000, cashback Enco-free 300.000, dan misalnya user beli saat ini Reno 3 itu kan cashback 200.000. Jadi 200.000 tambah 300.000 itu udah 500.000, tambah cashback Reno 3 nya sendiri 200.000, jadi sudah untung 700.000. Jadi gini teman-teman, misalnya ketemu sama customer gitu, wah ibu pas banget beli Reno 3 saat ini, karena kalau ibu beli Reno 3 saat ini ibu tuh benar-benar untung 700.000. Kalau misalnya ibu beli handphone Reno 3 dulu, ibu gak akan mendapat keuntungan seperti saat ini. Jadi ini penawaran yang cocok buat ibu beli Reno 3 sekarang gitu, karena ibu sudah lebih untung 700.000 dibandingkan customer sebelumnya. Apa aja keuntungannya baru teman-teman jelaskan kayak gitu teman-teman ya. 200.000 voucher Indomart, 300.000 voucher Enco-free, terus 200.000 nya adalah cashback dari Reno 3. Karena hal itu gak akan dapatkan customer kalau misalnya mereka tidak beli besok atau sebelum dari periode promosi ini. Nah ini yang harus teman-teman jelaskan juga ke customer gitu. Terus cara menjelaskannya ya, di sini saya lampirkan menjelaskan voucher Indomart 200.000 gitu. Ketika kita menawarkan satu promo ya kan, voucher Indomart, ya sebisa mungkin kita lebih terlihat expert lah, jangan cuma bilang ya bu dapat voucher Indomart kayak gitu, tapi kita lebih push lagi voucher Indomart ini seperti apa gitu, biar bisa kasih gambaran lagi ke customer. Nah di sini saya bilang voucher Indomart ini fungsinya seperti uang, bisa dibelanjakan apa saja di Indomart, cukup bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Membeli produk di Indomart itu seperti sembako ya kan, perlengkapan rumah tangga lainnya. Dan dengan 200.000 ini ya banyak kok produk yang bisa dibeli di Indomart kayak gitu. Jadi kita gambarkan kalau voucher ini tuh benar-benar apa ya, benefitnya banyak banget dan tanpa ada yang namanya apa ya, ketentuan. Misalnya kalau misalnya pakai voucher Indomart ini 200.000 harus belanja minimal 400.000, nggak ada. Ini fungsinya benar-benar kayak uang, datang ke Indomart belanja langsung aja gitu kan, pakai voucher itu, nggak ada ketentuan harus belanja minimal 400.000 dan lain-lain. Dan ini kita kasih cuma-cuma untuk user yang membeli produk Reno 3 gitu ya. Nah terus selanjutnya adalah cashback Enco-free sebesar 300.000. Gimana kita cara menjelaskannya? Cara menjelaskannya sini adalah penggunaan earphone wireless saat ini banyak digunakan karena mendukung aktivitas sehari-hari, lebih fleksibel dan bisa mengurangi efek radiasi dari handphone.
Handphone ini memiliki kualitas suara yang sangat baik, tahan baterai dan juga lama gitu ya. Ketahanan baterainya tidak perlu membeli harga normal. Dengan beli Reno 3 mendapatkan potongan harga sebesar 300.000. Kita bisa tawarkan ya Enco Free ini ya kan. Terlepas usernya mau atau enggak ya, kita tawarkan 300.000 ini lumayan gitu. Pembeliannya pun juga bukan harga normal pada biasanya ketika membeli Enco Free. Kemungkinan user dia nggak beli tapi dia punya datang sama teman dan temannya mau beli kan itu lumayan gitu, atau buat keluarganya ya kan, dia pergi sama datang sama keluarganya ketemu teman-teman terus keluarganya pengen pakai vouchernya nggak masalah kayak gitu, ini bisa digunain kayak gitu teman-teman ya. Ini juga menjadi satu penawaran yang baik juga. Oke, terus selanjutnya adalah 7 teknologi terdepan Reno 3. Kenapa di sini saya lampirkan 7 teknologi terdepan Reno 3? Karena kan tadi di selling scale yang sebelumnya yang saya jelaskan ke teman-teman adalah kenapa menggunakan Reno 3 ini bisa jangka panjang gitu. Karena memang kenyataannya adalah banyak teknologi Reno 3 ya yang saat ini itu belum ada ya rata-rata di handphone-handphone lainnya. Ya, salah satunya kayak yang ultra dark mode ya kan, ultra steady video 2.0, selfie clear ya kan, terus ultra clear Vogue 3.0 itu rata-rata kan hampir nggak ada di handphone lain. Dan bayangkan kalau misalnya orang beli sekarang gitu kan handphone Reno 3 ya kan, beli handphone Reno 3 penggunaan 2 tahun kemudian ya kan orang baru tren yang namanya ultra dark mode dan ini kita udah punya gitu. Oppo Reno 3 udah punya, jadi kita nggak perlu yang namanya mengejar ketertinggalan karena memang secara teknologi pun juga kita udah terdepan. Nah ini yang maksudnya menjadi nilai jual plus Reno 3 gitu, yang mana teman-teman mungkin nanti bisa sodorkan ya kenapa user harus beli Reno 3 karena banyak banget fitur-fitur high end gitu di Reno 3 dengan harga yang jauh lebih terjangkau ya. Oke, segitu aja untuk materi push selling Reno 3. Semoga materi ini benar-benar bermanfaat dan teman-teman bisa aplikasikan dan membantu penjualan push selling Reno 3 teman-teman. Oke, semangat!